Elisa, kamu siap? Siap, Elisa, Pak. ya. Ini tulisanmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menurut Iwayan Sudirta, perbedaan fungsi legislasi DPR dan DPD disebabkan karena semua itu bermula ketika ketidakjelasan sikap dari para anggota MPR ketika mengamandemen Undang-Undang 45. Ketidakjelasan sistem keparlemenan yang dibilang unikameral bukan, tidak juga bikameral dan juga trikameral. Imbasnya dari semua itu adalah akhirnya bermuara ketika pembahasan kewenangan DPD dalam bidang legislasi. Di satu sisi adalah ada bandul legislasi yang tadinya berada di tangan pemerintah, saat itu menjadi berpindah ke tangan parlemen. Jadi sederhananya dapat dikatakan ada oligarki dari partai politik yang membahas kewenangan dari DPD dalam bidang legislasi. Jadi DPD memang didesain untuk tidak seimbang dengan DPR. Setelah amandemen Undang-Undang 45, fungsi legislasi DPR diperkuat, yakni sebagai pemegang kekuasaan membentuk undang-undang. Hasil kinerja DPR sebagai lembaga legislatif sangatlah memprihatinkan, di mana dari beberapa RU yang berhasil menjadi undang-undang, hanya beberapa RU saja. Hasil yang dicapai masih jauh dari apa yang diharapkan, masih terdapat kekurangan dalam hal kualitas dan produktivitas menghasilkan undang-undang. Hal ini harus menjadi fokus para wakil rakyat yang ada di dalam DPR. Kesulitan yang dihadapi oleh DPR dalam pembuatan undang-undang berkaitan dengan berubahnya zaman, sehingga akhirnya harus berhadapan dengan dinamika masyarakat yang sering berubah dan tidak selalu apa yang diinginkan oleh rakyat dapat dipenuhi oleh DPR. Hal ini berkaitan dengan banyaknya kepentingan yang melingkupi wakil rakyat itu sendiri. Karena tidak dapat dipungkiri, selain sebagai wakil dari rakyat yang memilihnya, anggota DPR juga merupakan wakil dari parpol. Dan pastinya parpol juga memiliki kepentingan masing-masing. Nah, baiklah, di sini saya membahas tentang eksistensi kerja DPD. Di sini DPD pada tahun 2004 sampai 2009, Pak. Terdapat 167 buah keputusan DPD, 84 buah pandangan dan pendapat Dewan Perwakilan Daerah atas usul RUU tertentu yang berasal dari pemerintah atau DPR. 6 buah pertimbangan DPD atas RUU Pendidikan dan Agama yang berasal dari pemerintah atau DPR. 41 buah hasil pengawasan DPD terhadap RUU yang berasal dari pemerintah atau DPR. Dan 25 buah pertimbangan DPR terhadap RUU yang berasal dari pemerintah atau DPR terkait dengan anggaran. Berdasarkan hasil kinerja DPD tersebut, eksistensi DPD dengan segala keterbatasannya sangat baik, di mana dengan keterbatasan tersebut DPD masih sangat produktif dengan apa yang dicapai. Kedudukan MPR yang sebelumnya sebagai pemegang kedaulatan rakyat dan lembaga tertinggi negara pasca amandemen menjadi sejajar dengan lembaga tinggi negara lainnya. Kedudukan sejajar tersebut berefek pula terhadap gradasi kewenangannya, salah satunya adalah kedudukan sejajar tersebut berefek pula satunya adalah ditiadakannya kewenangan untuk menetapkan GBHN. Ketiadaan kewenangan tersebut membuat MPR tidak lagi berwenang mengeluarkan produk hukum yang bersifat mengatur atau dalam konteks ketetanggaan disebut dengan TAP MPR. Yang terakhir di sini saya membahas tentang DPRD, Pak. Di sini fungsi legislasi DPRD dalam membuat perda kabupaten atau kota. Fungsi pembuatan perda merupakan fungsi utama dari DPRD sebagai fungsi legislatif. Lewat fungsi ini, DPRD kabupaten atau kota dapat menunjukkan warna dan karakter serta kualitasnya, baik secara material maupun fungsional. Dalam pelaksanaan fungsi legislasi yang dimiliki oleh DPRD masih belum berjalan secara maksimal. Hal ini disebabkan oleh sumber daya dari anggota DPRD, dukungan, fasilitas, dan tenaga keahlian, dan anggaran untuk terselenggaranya legislasi belum optimal. Kalau tugas 2 dari saya mungkin itu, Pak. Kalau ada pertanyaan atau tanggapan, silahkan, dipersilahkan. Terima kasih. Apa bisa didengar sekarang? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Jelas, Oke. Pak. Lebih Bisa, baik Pak. ya. Ini jelas, Pak. Oke. Oke, saya ulangi. Ini kameranya tidak bisa dipakai. Ini konflik dengan kameranya itu kelihatannya. Nanti saya ganti. Gini, saya kembali. Pertama sekali mata kuliah ini adalah sistem hukum nasional, ya, yang dipaparkan oleh Elisa barusan itu seperti hukum kelembagaan negara. Bukan itu mata kuliahnya. Kita tidak membahas kelembagaan negara. Kalaupun kita menyinggung kelembagaan negara, itu karena fungsi hukumnya. Jadi yang pertama sekali mesti disampaikan adalah di wilayah legislatif, apa produk atau wujud hukumnya. Itu dulu.
Jangan kemana-mana, itu dulu. Kamu mulai dengan cerita DPD, ya kan? Di kepala saya, apa kamu lagi ngambil mata kuliah hukum parlemen, apa-apa, sehingga kamu lagi baca itu. Seperti itu ya, lalu pindah ke Perda, kan kayak begitu. Nah, itu mencerminkan kamu tidak mengikuti instruksi ini. Saya nggak tahu yang lain, nanti kita coba ke depan lalu. Tidak fokus dengan instruksi perkuliahan ini. Mata kuliah kita adalah sistem hukum nasional. Saya menyiapkan beberapa buku, tetapi kemudian kalian paparan dulu, lalu kemarin Pak Amir, kalau kalian perhatikan ada satu poin untuk topik ini. Beliau mengidentifikasi persoalan sistem hukum itu bermuara di sistem legislatif. Buat saya itu make sense karena kita sebelumnya adalah kontinental. Ya, sebelumnya, sekarang kan masih mesti tanda tanya. Sehingga muara hukum itu seolah-olah di legislatif. Nah, dari awal sudah diberitahu bahwa kita akan mengidentifikasi wujud hukum di 3 branches, 3 cabang kekuasaan negara. Di legislatif, di eksekutif, dan di yudikatif. Itu ada wujud hukumnya semua. Lalu ada satu lagi, hukumnya warga. Kalau dibilang di luar negara, tidak sepenuhnya di luar negara, karena hukum warga itu juga dikelola oleh negara, tetapi boleh dibilang keberadaannya di tangan warga. Seperti hukum adat, termasuk juga hukum Islam dalam konteks adat. Itu berlaku itu karena warga memeliharanya. Misalnya warisan, misalnya ya. Warisan itu warga ingin menggunakan hukum Islam, silakan saja. Tapi kalau di antara mereka sengketa, masuk ke pengadilan negeri, itu tidak hukum Islam yang dipakai. Itu KUA Perdata yang dipakai. Hukum Islam dipakai kalau mereka, ya, peradilannya, kalaupun semuanya minta fatwa itu ke pengadilan agama. Begitu ada salah satu pihak di dalam pengadilan agama tidak menginginkan, itu pindah ke pengadilan negeri. Nah, itu yang dimaksud dengan bentuk-bentuk hukum dan pengejawantahannya di masing-masing cabang kekuasaan negara. Itu nanti complicated ya, masing-masingnya. Karena Pak Amir fokusnya ke legislasi, minggu depan saya minta beliau mengulasnya. Ada beberapa poin beliau, nanti saya share di WA Group, yang membahas sistem hukum itu dalam konteks legislasi. Kita dari awal menempatkan legislasi hanya salah satu saja. Wujud hukum, bukan satu-satunya. Waktu hukum itu dikreasi, waktu hukum itu dibikin, dibuat, itu di legislasi. Tapi waktu hukum itu dijalankan, itu udah pindah ke eksekutif. DPR udah berhenti di situ. Begitu jadi undang-undang, DPR nggak bisa menjalankan undang-undang itu. DPR diem di Senayan. Yang menjalankan selanjutnya bukan DPR lagi. Nah, itu dimaksud berhenti di situ. Apa wujudnya? Wujudnya nanti adalah peraturan pelaksanaan lainnya. Itu yang disebut dengan apa namanya itu berbagai bentuk. Nanti kita akan sampai ke situ. Itu juga complicated sendiri. Mulai dari peraturan pemerintah ada terus, peraturan presiden terus sampai keputusan presiden. Yang saya maksud complicated, pada saat kamu mempelajarinya, waktu undang-undang, kompilasi undang-undang masih ada. Nanti saya tunjukkan dengan kamu dokumen namanya anotasi undang-undang. Tapi begitu itu peraturan presiden belum tentu ada. Kalaupun ada sebagian. Sebagiannya hilang. Apalagi yang masa lalu. Kalau Republik ini berdiri mulai 17 Agustus lalu diberlakukan 18 Agustus, nanti kamu bisa kehilangan jejak. Ada beberapa peraturan yang tidak ada dokumennya lagi. Itu yang bikin di beberapa tempat orang mengulang lagi bikin aturan yang sama. Ya, apalagi di pemerintahan daerah. Tidak semua pemerintahan daerah punya arsip perundang-undangan yang baik. Dulu saya pernah jadi staf ahli DPD. Jadi ada kesempatan untuk melihat situasi di daerah. Kadang-kadang ada peraturan daerah dibuat
Padahal baru periode lalu dibikin hal yang sama. Ajaib sekali Republik ini. Baru kita mulai dengan komputerisasi. Supaya orang tidak hilang ingatan. Apalagi yang kantor pemerintah daerahnya, ada 500 pemerintah daerah, kabupaten kota. Itu ada yang kebanjiran, ada yang kebakaran, ada yang macam-macam. Habis semuanya. Tidak ada dokumentasinya. Itu situasinya, makanya saya bilang hati-hati, kita tambah ke sebelah sana, tambah masuk ke wilayah yang akan sangat complicated. Ini baru pemanasan di depan. Nah, saya mulai khawatir kalau kalian tidak fokus pada instruksinya. Instruksinya adalah mengumpulkan, menghimpun wujud hukum di 3 branches, di 3 wilayah kewenangan negara. Di wilayah legislatif, ini nanti kita entah 2-3 kali pertemuan, nanti ada ulasan dari Pak Amir, saya minta karena SAP yang beliau bikin ke sini muaranya ke legislatif. Di wilayah eksekutif nanti kita telusuri, lalu di wilayah judicial, lalu di wilayah non negara, dalam tanda kutip non negaranya, maksudnya hukum yang hidup karena warga menghidupkannya, bukan karena negara menyuruhnya. Nah, itu hukum adat masuk di situ. Termasuk hukum Islam dalam konteks adat. Jadi review saya pertama kepada Elisa, nanti yang lain silakan paparan, tetapi kita akan perbaiki terus cara berpikir kita. Ini bukan mata kuliah kelembagaan negara. Jadi kamu tidak memaparkan DPD. Yang kamu paparkan di legislatif itu produknya apa? Saya belum melihat itu lengkap. Yang dimaksud lengkap apa? Kita kan punya sejarah. Dari sejak merdeka. Nanti saya tanya, skripsi saya tentang itu. Kalau kamu ngambil mata kuliah ilmu perundang-undangan, skripsi saya angkat di situ. Nanti saya minta ada berapa bentuk peraturan perundang-undangan. Dari masa ke masa itu ada perbedaan. Ada yang dibuang, ada yang ajaib seperti ketetapan MPR terakhir. Di 2004 dia hilang. Kemudian di 2011 dia ada lagi. Tetapi kalau dikira bahwa itu adalah ketetapan MPR, bikinan MPR yang baru, salah kalian. Karena maksudnya itu ketetapan MPR dalam hierarki dari ketetapan yang sudah ada sebelum reformasi. MPR tidak bikin lagi ketetapan baru. Nah, seluk-beluk ini yang diminta kalian untuk dikejar, ya, untuk mengejarnya. Pemahaman kalian baru di satu sisi dulu, legislatif. Jadi pertanyaan pertamanya, ada berapa produk peraturan perundang-undangan di legislatif? Di legislatif. Itu mesti kamu ketahui. Kapan mulai ditertibkan? TAP MPRS 20, itu mestinya tahun 66 di luar kepalamu. Itu mulai penertiban tata urutan peraturan perundangan dan sumber hukum ya kayak begitu. Itu udah mulai. Karena apa? Karena sebelumnya ada kekacauan. Apa kekacauannya? Ada peraturan presiden, ada instruksi presiden. Malah kalau kamu mengingat ada dekret presiden memberlakukan undang-undang dasar. Itu ajaib. Dari mana jalannya dekret presiden di atas undang-undang dasar? Yang bisa memberlakukan kan yang di atas. Minimal yang setara. Undang-undang hanya bisa diamandemen dengan undang-undang sendiri. Atau di atasnya undang-undang dasar. Nggak mungkin undang-undang diamandemen oleh peraturan gubernur. Yang di bawahnya. Nah, sekarang kalau dekret presiden memberlakukan undang-undang dasar. Ajaib nggak? Ajaib sekali. Kan kayak begitu. Sejak kapan dekret presiden berada di atas undang-undang dasar? Itu nanti ada ceritanya. Kenapa sampai begitu? Lalu sebagian orang yang berpikir normatif sangat secara barat akan bilang itu inkonstitusional karena tidak diatur di konstitusi. Tetapi orang Indonesia itu cerdas sekali bikin pengertian sendiri. Ya. Lalu dia bilang bukan inkonstitusional ini, tapi ekstra konstitusional karena keadaan memaksa. Seru sekali. Di luar konstitusi tapi bukan ilegal. Itu ada ceritanya sendiri. Kita akan sampai atau mesti sampai ke situ. Dari mana jalannya? Karena apa? Kalau kedudukan dekret presiden tidak jelas, maka kedudukan undang-undang dasar yang diberlakukan juga tidak jelas. Masa diberlakukan dengan ketidakjelasan yang tidak jelas? Kan kayak begitu. Paham itu?
Nah, kamu lagi dibawa ke situ. Jadi sangat harus fokus dengan instruksi. Karena ini semester terakhirmu. Secara kurikulum, saya yang menyusun dulu ditugaskan oleh Pak Febrian, dekan. Saya yang menyusun, makanya saya hafal dari ujung ke ujung lah tentang kurikulum itu. Ini adalah semester terakhirmu, mestinya. Di semester ke-7 akhir, mestinya kamu selesai. Atau boleh atau bisa selesai. Kalau semester 7 tidak selesai, berarti harus ada evaluasi. Ada apa ini? Semester 8 jatuhnya masih mending lah. Tapi kalau udah lebih dari itu, cuma 9 dan 10. Setelah 10 nggak bisa lagi, DO. Nah, itu mesti diamati. Makanya kalian sekarang diajak. Kalian berubah nih. Kalian udah kalau di Amerika namanya senior. Mahasiswa S1 itu, bachelor itu ada tingkatan-tingkatannya. Ya, ada yang freshman, baru masuk. Nah, itu anak semester 1 2. Sophomore di atasnya. Junior di atasnya lagi, lalu senior. Kalian ini senior. Sebentar lagi sarjana hukum. Jadi rubah sebelum terlambat, ya. Ini kalimat saya bukan hanya untuk Elisa, saya juga ngikutin. Saya pikir kalian mungkin belum kena ya dengan maksud perkuliahan ini. Bahwa perkuliahan ini menemani kamu untuk mengumpulkan bahan-bahan, ya, seperti maunya menteri sekarang, bebas belajar, kampus merdeka, kamu mencari informasi dari mana-mana. Saya juga, lalu kita bersanding bersama, mempresentasikan apa yang kita temui. Saya akan presentasi. Kalian duluan supaya tidak terintervensi. Ya, kalian merdeka duluan, ngomong dulu, nanti saya rangkum, ya kan? Saya arahkan lagi, saya kasih bandingan. Saya sudah kumpulkan beberapa yang saya punya, ya. Sistem hukum di Amerika, sistem hukum di Prancis, ya kan? Kita mengikuti itu. Oke, nanti saya paparan. Jadi tadi Elisa sudah ya, saya itu tahu kamu mestinya mencatat kekeliruan itu. Kita fokus ke wujud hukum di wilayah legislatif dulu. Jangan keliru ke gosip-gosip, cerita-cerita lain tentang lembaga-lembaganya. Karena itu nanti ada mata kuliahnya sendiri. Kelembagaan negara itu mata kuliahnya lain lagi. Kita ke hukumnya. Bahwa nanti di dalamnya nanti kita lihat undang-undangnya begini, peran dominannya di DPR, peran DPD itu hanya pelengkap penderita, segala macam ya. Didengar syukur, nggak didengar nggak apa-apa, kan kayak gitu. Boleh ngasih usul, tapi abis ngasih usul nggak dipedulikan, kan kayak gitu. Yang ngasih usul DPR nggak menindaklanjuti. Saya hafal itu. Karena saya pernah jadi staf ahli di situ. Mega, kamu masih mau maju atau maju mundur apa? Maju Pak, mau Maju. presentasi. Ya iya, kenapa Iya. keluar tadi? Oke, sekarang kamu, Mega. Baiklah Pak, tadi saya minta maaf soalnya jaringan saya kurang bagus. Untuk teman-teman coba buka Edmodo-nya, baru coba lihat yang bagian saya post, biar saya nggak terlalu banyak makan waktu untuk presentasi nanti. Baiklah, deskripsi wujud hukum pada cabang kekuasaan legislatif di Indonesia. Pada tahun 1748, Montesquieu memisahkan kekuasaan negara ke dalam 3 cabang. Salah satunya legislatif yang memiliki kekuasaan untuk membentuk undang-undang. Di dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, setidaknya terdiri dari 3 lembaga pelaksana kekuasaan legislatif, yaitu MPR, DPR, dan DPD. Adapun tugas dari lembaga legislatif itu ada tertera di postingan tugas saya, tugas dari DPR, DPD, dan MPR. Baru berbicara mengenai wujud hukum pada cabang kekuasaan legislatif, maka secara otomatis berbicara pada proses pembentukan undang-undang. Adapun proses pembentukan undang-undang tidak terlepas dari sejarah perundang-undangan yang dapat dikemukakan bahwa sejak proklamasi 17 Agustus 1945 hingga periode sekarang, setidaknya sudah 4 kali Indonesia mengalami pergantian Undang-Undang Dasar, yaitu yang pertama Undang-Undang Dasar 1945, Konstitusi RIS, Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia,
Undang-Undang Dasar Negara Republik 45, amandemen dengan 4 kali perubahan. Dalam praktik fungsi legislasi, yang terjadi selama ini menempatkan, saya lebih merunjuk kepada DPD dan DPR. Dalam praktik fungsi legislasi, yang terjadi selama ini menempatkan DPD sebagai subordinasi DPR. Padahal sesungguhnya jika dicermati pada pasal 22D Undang-Undang 1945, DPD memiliki fungsi yang sama dengan DPR. Hal itu tercermin dari fungsi, yakni DPD dapat mengajukan rancangan undang-undang, DPD ikut membahas rancangan undang-undang, DPD dapat melakukan pengawasan, dan DPD dapat memberikan pertimbangan ke DPR atas rancangan undang-undang APBN. Namun dalam praktik fungsi legislasi yang berlangsung selama ini, menempatkan DPD benar-benar menjadi subordinasi. Bisa dilihat adanya kewenangan DPD mengajukan rancangan undang-undang kerap diposisikan tidak sejajar atau bisa dikatakan lebih rendah dengan usul rancangan undang-undang yang disampaikan oleh anggota DPR. Pengaturan kewenangan DPD dalam Undang-Undang MD3 terdapat pengebirian secara sistematis terhadap fungsi legislasi DPD, dan semakin parah apabila ditambah dengan praktik legislasi yang terjadi antara DPR dan DPD. Penyebabnya, tak ada tafsiran objektif dalam Undang-Undang MD3 tentang fungsi legislatif DPD. Apabila kita lihat keberadaan undang-undang yang diharapkan, pengesahan fungsi itu tidak ada satupun undang-undang yang menempatkan DPD memiliki kedudukan yang sama di DPR, sama dengan DPR. Undang-undang tersebut kebanyakan menempatkan DPR sebagai satu-satunya lembaga yang memiliki kewenangan legislasi. Kalaupun diturunkan ke tingkat undang-undang, sejumlah undang-undang yang ada dan pernah ada tidak pernah menempatkan DPD sebagai lembaga legislatif, terutama memberikan fungsi legislasi sebagai salah satu kamar di lembaga legislatif. Maka dari itu disarankan desain fungsi legislasi DPD ke depan harus diupayakan memberi tafsir yang tepat, merujuk pada wewenang legislasi DPD menurut Undang-Undang 45 pasal 22D. Dengan memberi tafsir yang tepat, wewenang DPD tidak hanya sebatas mengajukan dan ikut membahas rancangan undang-undang seperti yang dijalankan DPR dan Presiden. Untuk diketahui, 18 anggota DPD dan beberapa warga negara memohon pengujian sejumlah pasal dalam Undang-Undang MD3 dan Undang-Undang PPP terkait kewenangan DPD dalam proses penyusunan rancangan undang-undang. Mereka berdalih kedua undang-undang itu telah mereduksi kewenangan DPD tanpa melibatkan DPD, mulai dari pengajuan rancangan undang-undang hingga persetujuan rancangan undang-undang. Padahal rancangan undang-undang yang dibahas itu menyangkut kewenangan DPD, mulai dari otonomi daerah, hubungan pemerintahan pusat dan daerah, hingga pertimbangan keuangan pusat dan daerah. Kewenangan DPD dijamin pada pasal 22 ayat 2 Undang-Undang 1945. Karena DPD meminta MK mempertegas penafsiran kewenangan DPD sebagai lembaga perwakilan dari pusat. Nah, adapun ketimpangan lain mengenai pengaturan kelembagaan antara DPR dan DPD di dalam Undang-Undang MD3, secara kasat mata nampak ada 3 hal yang saya tulis di dalam tugas itu. Pengaturan DPR yang diatur pada pasal 67 sampai dengan 245, sedangkan pengaturan DPD diatur dalam pasal 246 sampai dengan 262. Hal ini berarti secara umum DPR diatur dalam 178 ketentuan, sedangkan DPD diatur dalam 16 ketentuan. Hal ini menunjukkan bahwa sesungguhnya dalam menyusun aturan main sangat timpang. Padahal keduanya merupakan lembaga perwakilan harus saling mengisi demi implementasi check and balances dalam demokrasi desentralistik. Yang kedua, alat kelengkapan di antara DPR dan DPD juga timpang, karena di DPR ada 10 item alat kelengkapan, sementara di DPD hanya ada 7 alat kelengkapan. Hal ini menunjukkan bahwa dukungan aspek struktur organisasi dalam rangka mendukung pelaksanaan wewenang fungsi
dan tugas sangat tidak seimbang. Ketimpangan semacam ini semata-mata bukan karena persoalan konstitusional, melainkan persoalan politik perundang-undangan yang dibentuk dalam pembentukan Undang-Undang MD3. Yang ketiga, hak anggota DPR dan anggota DPD juga mengalami diskriminasi yang sangat mencolok. Hak anggota DPR dirumuskan dalam 11 item, sedangkan DPD dalam 7 item. Perlu diketahui bahwa hak anggota ini merupakan prinsip yang harus dipergunakan untuk membackup pelaksanaan fungsi kelembagaan tanpa hak yang dirumuskan secara signifikan. Maka dimungkinkan akan mengakibatkan ketidakpastian hukum yang sama. Dengan demikian, jika hak itu tidak diatur secara equal, maka hal ini jelas melanggar pasal 27 ayat 1 Undang-Undang 1945. Dengan memperhatikan sistematika pengaturan yang demikian ini jelas menunjukkan bahwa pelemahan terhadap wewenang, fungsi dan tugas DPD memang sengaja dilakukan. Pendek kata, kewenangan konstitusional DPD sebagaimana diatur dalam pasal 22D Undang-Undang 1945 semakin dikebiri dan jelas tidak mendukung pelaksanaan fungsi teritorial presentatif yang dalam tataran empirik justru lebih berat ketimbang politikal representatif. Sekian Pak, terima kasih. Oke. Ini Mega tadi keputus ya, jadi tidak mengikuti paparan Elisa. Rupanya yang kamu paparkan mirip ya dengan Elisa. Kita ini sedang menelusuri wujud-wujud hukum di wilayah legislasi. Ini untuk yang lain maaf nih jadi ngulangin karena Mega tadi terputus. Sementara yang kamu paparkan itu fokusnya bukan ke wujud hukum. Fokusnya ke kelembagaan legislasi. Kalau di Fakultas Hukum dulu ada yang namanya mata kuliah hukum kelembagaan. Dibilang dulu karena kemudian dipecah. Hukum kelembagaan negara yang membahas legislasi namanya hukum parlemen. Ya, apa kamu sedang menempuh itu atau pernah atau apa, jadi kamu ke arah sana fokusnya. Nah, Elisa tadi juga seperti itu. Padahal di dalam mata kuliah Sistem Hukum Nasional, kita menelusuri wujud hukumnya lebih dulu. Dalam sejarah ketatanegaraan, keberadaan DPD kan setelah reformasi. Tetapi wujud hukumnya, saya tanyakan pada Elisa dan Mega, ini ya, jadi interrupt yang mestinya diskusi lain. Ini Elisa sama Mega boleh menjawab. Setelah reformasi, wujud hukumnya dengan adanya DPD dan sebelum adanya DPD, sebelum reformasi, bedanya apa? Elisa atau Mega? Ayo jawab. Halo? Are you following me? Iya Pak. Ya, sebelum amandemen belum nggak ada DPD kan? Apa perbedaan produk hukumnya sebelum amandemen dan setelah amandemen yang ada kaitannya dengan DPD? Apa perbedaannya? Atau ada volunteer yang lain mau membantu? Kesian juga Mega sama Elisa. Ini nanti dia minta izin ke toilet lagi. Siapa yang mau bantu? Kesian nih. Ya, saya nanya. Pertanyaannya simple sekali. Kalian berdua membahas DPD. DPD adanya setelah reformasi dan perubahan UUD. Itu kan lembaganya. Keberadaan lembaga. Sekarang kan yang kita lagi mau tuliskan ini, bahas, telusuri ini kan produk hukumnya. Di wilayah legislatif, wujud hukumnya. Saya tanya, apa perbedaannya sebelum ada DPD dan setelah ada DPD? Dalam konteks produk hukum. Nah, pertanyaan saya utamanya ke Mega sama Elisa. Kalau enggak, yang lain boleh jawab. Apa perbedaannya ini supaya kamu tajam dan fokus? Apa perbedaannya? Ada yang mau jawab? Silakan. Jawab. Ya, langsung jawab. Egi.
Tidak ada bedanya, Pak, karena produk hukum sebelum dan sesudahnya ya undang-undang dari legislatif. Ya, Cuman adanya DPD itu cuma sekedar untuk menambah aspirasi dari masyarakat. Itu aja, ya. Pak, cukup. Nanti kamu tentir Elisa sama Mega, Egi ya. Tidak ada bedanya dalam konteks produk. Undang-undang itu juga. Pembuatnya beda dulu dengan sekarang. Tetapi produk hukumnya nggak ada perbedaannya. Ya, sebelum amandemen itu dibuat oleh Presiden dan DPR, setelah amandemen itu dibuat oleh DPR dan Presiden. DPD di mana? DPD dapat, ya, dapat ikut serta, dapat itu makanya tadi dibilang pelengkap penderita dia. Dapat itu ya boleh iya, boleh enggak. Ada dua sarjana yang berbeda pendapat. Ada dua kelompok sarjana. Kalau kamu baca Saldi Isra, dia akan bilang DPD mesti diperkuat. Minimal dia punya hak veto. Jadi kalau dia nggak setuju, dia nggak undang-undangnya nggak jadi. Ah, itu untuk yang memperkuat. Tapi tidak semua seperti itu. Ada satu lagi dari CSIS, siapa namanya? Belakangan udah agak sering nggak muncul, tapi waktu awal-awal reformasi dia sering muncul. Dia sama sekali tidak setuju DPD diperkuat. Dia bilang presiden berhadapan dengan DPR saja, DPR tuh manuvernya udah macam-macam. Sehingga dia bilang bayangkan kalau itu dua, rontok nanti presiden. Itu presiden manapun juga dikerjain sama DPR itu bisa setengah mati. Ya, kecuali dia mayoritas. Makanya presiden yang tidak didukung oleh Dewan DPR yang mayoritas, di parlemen dia diacak-acak terus. Karena tidak punya kekuatan. Makanya kamu nanti aneh. Ini presidensial, presidennya dipilih, tidak bisa diturunkan di jalan, tapi kok mengakomodasi semua parpol ya. Semuanya ditaruh, namanya kabinet pelangi. Yang paling ajaib yang sekarang ini. Ya, lawannya pun diajak. Ya, kenapa? Karena kompromi itu tadi. Kalau tidak kompromi nanti repot. Menurut dia satu DPR saja cukup. Tidak perlu ada DPD. Kamu itu kebanyakan baca bukunya Saldi Isra. Makanya kemudian kamu pro terhadap penguatan DPD. Ada yang tidak. Nggak perlu. Kata dia begitu. Malah ada lagi nanti pendapat. MPR tidak perlu. Kenapa? Karena setelah reformasi, fungsi MPR itu hanya membuat undang-undang dasar. Kalau hanya membuat undang-undang dasar, tidak perlu ada MPR yang permanen maksudnya. Tidak ada perubahan undang-undang dasar, artinya kan tidak ada kerjaan. Nanti aja pada saat ingin bikin undang-undang dasar, baru dibentuk semacam MPR namanya konstituante. Mestinya seluruh orang HTN ngerti. Itu primary state institution itu di luar kepala kita semua. Mata kuliah kita bukan itu. Mata kuliah kita ini mengumpul-ngumpulkan informasi tentang produk hukum. Lalu hubungan-hubungannya. Jadi fokus ke situ, jangan goyang dengan bacaan yang lain. Produk hukum yang sekarang pasca reformasi di legislasi apa? Enggak ada bedanya. Cuma undang-undang dasar dan undang-undang. Ada satu sebenarnya bedanya. Apa? Tentang itu Pak, rekomendasi dalam prolegnas. Apa? Tentang? DPD juga berhak merekomendasi dalam prolegnas. Bukan di undang-undang dasar, bukan. Satu, Oh, produk hukum yang beda. oh. TAP MPR. Ketetapan MPR udah nggak ada lagi. MPR itu hanya membuat undang-undang dasar. Dulu dia membuat GBHN. Itu dicoret. Buat GBHN-nya dalam bentuk apa? Ketetapan MPR itu sudah tidak ada lagi. Walaupun sebagian orang dorong-dorong ya. Bikin lagi, katanya gitu. Kan kalaupun nggak disuruh, bukan berarti dilarang. Betul juga kan ya? Nah, nanti kalau dia mau bikin kayak gitu, nanti MPR bikin konser. Kan nggak disuruh, tapi kan nggak dilarang. Iya kan? Konser MPR, konser rakyat. Nanti bikin macam-macam dia. Karena ada yang bilang begitu kan, mesti kreatif orang hukum. Ya kan?
bukan cuma yang disuruh. Katanya yang nggak dilarang boleh. Wah, banyak yang nggak dilarang. MPR jual bakso juga nggak dilarang. Kan kayak begitu. Ya, dia jual ifumi juga nggak dilarang. Kan kayak gitu. Wah, ajaib. Oke, udah dua nih. Ya, udah Elisa sama Mega. Ya, nanti yang berikut kita cek. Ya, mestinya udah ada perbaikan, tapi nggak apa-apa. Kalau kalian bikin kemarin masih ini ya, kita coba cek dulu giliran siapa sekarang. Sekarang giliran Joshua. Ya, Pak. Ya, silakan. Oh, kalau ini saya tidak mencantumkan perbaikan karena dalam perspektif saya sudah saya cukup maksimalkan dalam tugas saya yang ini. Teman-teman, kalau dari saya, hukuman wujud hukum lembaga legislatif ini, saya mulai dengan pembahasan bahwasannya kata atau istilah legislatif ini yang tidak ada langsung dalam Undang Dasar kita, namun secara sistem ketatanegaraan itu merupakan pengadopsian dari teori yang berkembang. Itu tidak perlu saya ulas lagi. Langsung saja, kalau yang wujud hukum itu, di sini saya mencantumkan beberapa wujud hukum yang saya cantumkan, yaitu pertama adanya peran internal, contohnya dalam kelembagaan itu sendiri. Contohnya ini Peraturan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia nomor tahun 2014 tentang Kode Etik Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia. Adapun yang berlaku secara umum itu kita temukan juga dalam 7 Undang-Undang pasal 7 ayat 1 Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundangan. Yang dalam cabang legislatif ini dapat kita lihat di situ adalah TAP MPR undang-undang. Walaupun pada dasarnya undang itu sendiri merupakan salah satu produk hukum yang dapat diciptakan oleh eksekutif maupun legislatif. Tapi pada saat ini dapat kita masukkan dalam legislatif. Itulah yang saya hukum. Kalau berdasarkan jurnal yang saya himpun itu wujud hukum yang di pasal 7 tadi itu meliputi TAP MPR dan undang-undang itu mempunyai karakter masing-masing. Di sini juga terdapat sedikit pertentangan di mana ada term ketetapan atau TAP MPR tadi, atau dalam istilah hukum administrasi itu kita ada base checking, lawannya ya regeling undang. Tidaklah relevan teori peraturan perundangan kalau dalam teori, tapi kalau bicara soal produk hukum, saya lebih sepakat mengatakan hukum itu menurut saya dapat dijadikan juga. Karena apa? TAP MPR yang kita maksud ini pada dasarnya dalam misalnya itu banyak sekali yang berumum. Contohnya saja TAP PR yang menentukan tata urut peraturan perundangan. Itu ada saya cantumkan dalam bahan saya. Jurnal berikutnya itu tadi sudah MPR, saya mau kembali ke legislasi DPR. Nah, dalam jurnal itu ada yang membahas tentang jumlah undang-undang bahas atau dan sebagainya. Lalu terakhir ada juga aturan uraian-uraian tentang peraturan intern yang mengatur tata tertib lembaga RRI. Meliputi mungkin ADART, mungkin saya tidak mengulas terlalu jauh, tapi yang saya pokok pembahasan saya di sini adalah MPR dan keistimewaan serta undang-undang undang-undang. Itu saja, Pak. Terima kasih. Setelah Joshua, Narasima. Narasima mau sepaparan? Ya, boleh Pak. Ya, silakan. Maaf sebelumnya Pak, bahwa tugas saya sepertinya tidak jauh beda dari beberapa teman yang awal tadi Pak, seperti Mega sama Elisa itu masih membahas tentang lembaga legislatif Pak. Tapi di sini saya akan memaparkan juga tugas saya.
yaitu wujud hukum pada cabang kekuasaan legislatif. Kekuasaan legislatif merupakan kekuasaan negara dalam membentuk undang-undang. Dalam sistem presidensial, badan legislatif merupakan agendanya sendiri, membahas dan menyetujui rancangan undang-undang. Fungsi legislasi tidak hanya dipegang oleh kekuasaan legislatif, tetapi dipegang juga oleh kekuasaan eksekutif secara bersama-sama. Fungsi legislasi adalah fungsi untuk membentuk undang-undang. Fungsi ini merupakan fungsi lembaga perwakilan rakyat berupa fungsi pengaturan. Fungsi pengaturan merupakan kewenangan untuk menentukan peraturan yang mengikat warga negara dengan norma-norma hukum yang mengikat dan membatasi. Menurut Jim Lee, fungsi legislasi memiliki 4 bentuk kegiatan, yaitu prakarsa pembuatan undang-undang, pembahasan rancangan undang-undang, persetujuan atas pengesahan rancangan undang-undang, pemberian persetujuan pengikatan atau ratifikasi atas perjanjian, atau persetujuan internasional dan dokumen-dokumen hukum yang mengikat lainnya. Kemudian, setiap penyelenggaraan kenegaraan dan pemerintahan harus memiliki legitimasi, yaitu kewenangan yang diberikan oleh undang-undang. Dengan demikian, substansi atas asas legalitas adalah wewenang, yakni kemampuan untuk melakukan tindakan-tindakan hukum tertentu. Selanjutnya, pasca perubahan Undang-Undang Dasar 1945 terjadi perubahan yang cukup fundamental dalam tubuh Dewan Perwakilan Rakyat. Undang-Undang Dasar 1945 pasal 20 ayat 1 menyebut bahwa kekuasaan untuk membentuk undang-undang ada di DPR. Kemudian di pasal 20 ayat 2 disebutkan bahwa setiap rancangan undang-undang dibahas oleh DPR bersama Presiden untuk mendapatkan persetujuan bersama. Selanjutnya, peraturan pemerintah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Presiden untuk melaksanakan undang-undang. Undang-undang adalah peraturan perundang-undangan yang pembentukannya dilakukan oleh 2 lembaga, yakni DPR dengan persetujuan Presiden, dan merupakan peraturan yang mengatur lebih lanjut ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya, lembaga baru yang muncul melalui perubahan ketiga Undang-Undang Dasar 1945 antara lain adalah DPD. Hadirnya DPD dalam struktur ketatanegaraan Indonesia diatur dalam pasal 22C dan 22D Undang-Undang Dasar 1945. Dalam sistem ketatanegaraan di negara-negara demokrasi modern yang berdasarkan konstitusi, lazimnya memberikan peran, fungsi, dan kewenangan yang memadai pada lembaga-lembaga perwakilan sebagai wujud kedaulatan rakyat yang diwujudkan dalam mekanisme saling mengawasi dan mengimbangi. Fungsi legislatif yang dimiliki DPD masih terbatas, yaitu mengajukan dan membahas rancangan undang-undang tertentu saja, dan itu pun tidak ikut dalam pengambilan keputusan. Demikian juga dalam fungsi penganggaran dan fungsi pengawasan. Sebelum amandemen, MPR adalah pemegang kekuasaan negara tertinggi atau pemegang kedaulatan rakyat. Sebagai pemegang kekuasaan negara tertinggi, MPR membawahi lembaga-lembaga negara yang lain. Tetapi setelah amandemen, pemegang kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilakukan menurut Undang-Undang Dasar. Perubahan itu mengisyaratkan bahwa kedudukan MPR tidak lagi sebagai lembaga tertinggi negara dan tidak lagi memegang kedaulatan rakyat. Perubahan tersebut juga berimplikasi pada pengurangan kewenangan MPR, yaitu MPR tidak lagi berwenang memilih presiden dan wakil presiden. Susunan MPR terdiri atas anggota DPR dan anggota DPD yang dipilih melalui pemilihan umum sebagai lembaga negara. Mungkin sekian, Pak, pemaparan dari saya. Terima kasih. Ya, yang lain boleh mengajukan pertanyaan. Saya ikut mengajukan pertanyaan ke narasima, tapi jawabnya kamu boleh, yang lain boleh bantu. Kamu mengatakan bahwa di Indonesia itu, di Undang-Undang Dasar kita itu, ya, kekuasaan legislatif itu tidak hanya dipegang oleh DPR, karena undang-undang dibikin bersama eksekutif, kalau nggak salah begitu. Ya, kamu menyebut itu. Iya, Pak, di sini Kalimatnya gimana? saya bacakan bahwa
fungsi legislasi tidak hanya dipegang oleh kekuasaan legislatif, tetapi dipegang oleh kekuasaan eksekutif secara Sampai situ yuk, bersama-sama. sampai situ aja, sampai situ. Pertanyaan saya kepada kamu dan yang lain. Kamu baca Undang-Undang Dasar, apakah undang-undang itu diberikan kepada penguasa unit eksekutif, pemerintah, atau kepada presiden? Kalimat benarnya di Undang-Undang Dasar itu kepada presiden, bukan kepada pemerintah. Ada berapa kualifikasi presiden di Indonesia? Satu sebagai Kepala negara dan kepala pemerintahan. ya. Nah, sekarang exercise buat kita semua, mesti dicari sumbernya dari sumber yang lain. Waktu Founding Fathers, itu kan nerusin yang dulu. Waktu Founding Fathers memutuskan bahwa membuat undang-undang adalah DPR bersama presiden, bukan pemerintah. Apakah itu presiden di sana sebagai eksekutif? Atau dia difungsikan di wilayah legislatif? Karena apa? Karena nanti yang akan melaksanakan undang-undang itu eksekutif. Ngerti? Nah, saya kasih komparasi. Kamu cek sistem di Amerika, presiden tidak ikut membuat undang-undang, tapi undang-undang yang dibikin oleh House of Representatives itu oleh DPR, bisa ditolak oleh presiden. Dia punya hak veto. Saya nggak akan menjalankan ini karena nggak bisa. Nah, Indonesia tidak memilih model itu. Itu lebih dekat dengan trias politika yang itu ya. Karena apa? Mungkin, saya nggak tahu, karena saya bukan Founding Fathers. Mungkin pikiran Founding Fathers, kalau itu yang dipakai, nanti DPR sama presiden berantem terus. Yang satu bikin, yang satu nolak, yang satu bikin, yang satu nolak. Kan begitu. Sehingga di Founding Fathers itu, di kepala dia, ini aturan ini kan untuk negara semuanya. Coba duduk bareng. Mungkin maksudnya begitu. Karena apa? Karena nanti begitu diputuskan jadi undang-undang, kan minta persetujuan bersama. Yang menjalankan siapa? Eksekutif. Supaya nyambung. Kalau nggak nyambung, yang bikin sendiri, yang nyalakan sendiri, nanti kan ke kanan, ke kiri. Oke. Nah, jadi itu pertanyaan untuk Nara. Boleh dijawab sekarang, boleh jadi renungan kalian, boleh ada yang lain yang menjawab. Sebelum dijawab sama yang lain, silakan kalau ada yang lain mau tanya ke Joshua dan Narasima, atau juga Elisa dan Mega, boleh. Silakan. Kalau ada pertanyaan langsung. Saya udah nanya loh, saya ikut nanya sebagai partisipan ya, bukan sebagai dosen. Pak, ini menanggapi Pak. Ya, silakan. Joshua. Silakan. Jadi kalau yang pertanyaan tadi Pak, saya tarik sih menjawabnya. Mungkin bahan yang saya baca mungkin agak kurang juga soal itu, literasi. Tapi yang saya garis bawahi Pak, kalau dia bersama presiden secara normatif, kita bicara tataran normatif dalam undang-undang dasar sama presiden. Sedangkan pada tataran empirik, jika kita lihat praktiknya, itu bahwasanya yang hadir itu bukan presiden, malah menteri. Itu sebenarnya Pak dapat juga menurut saya jadi kebin juga Pak. Kita meletakkan teori itu di belah mana, atau pada penjawabnya itu juga. Gini, presiden itu kan memimpin berbagai kementerian kan. Kementerian itu sektor-sektor yang akan melaksanakan. Kalau undang-undangnya tentang energi misalnya, presiden ngutus utusannya, menteri itu yang ada kaitan dengan energi. Apakah itu cuma menteri energi? Belum tentu. Bisa juga menteri dalam negeri, bisa apa yang dianggap terkait. Nah, di mana clue-nya bahwa itu adalah presiden, representasi presiden? Di jawaban presiden. Kami, jadi ya, RUU itu, waktu mau dibahas, Ketua DPR menyurati presiden. Kepada presiden,
kami ingin membahas RUU ini nggak cuma satu, banyak. Hanya yang dijawab oleh presiden yang bisa disidangkan. Yang tidak dijawab oleh presiden tidak bisa disidangkan. Nah, makanya diminta persetujuan bersama. Bedanya sebelum reformasi dengan setelah reformasi. Sebelum reformasi, kalau presiden tidak menyetujui, tidak jadi undang-undang. Kalau setelah reformasi, walaupun presiden tidak menyetujui, 30 hari setelah DPR mensepakati, jadi undang-undang. Tapi tanpa persetujuan presiden. Kapan itu terjadi? Waktu MD3 dulu. Kalau ada undang-undang yang tidak ada persetujuan presiden, presiden bisa mengeluarkan perpu untuk mengantisipasinya, MD3 yang dulu. Ini nanti wilayah yang saya mau menginikan mulai komplikasi. Ini apakah bisa kita pahami dalam konteks kekuasaan legislatif? Ya, serat-seratnya tuh dikit. Nah, kalau yang kamu sampaikan secara empiriknya kenyataannya menteri yang datang, itu adalah jawaban presiden. Presiden mengutus anu. Mereka menteri datang ke sana mewakili presiden di sektornya. Jadi mereka itu kapasitasnya representasi presiden. Nggak mungkin menteri sendiri nyelonong. Oh ya, ini akan bahas itu, nanti menterinya ngambil inisiatif sendiri. Saya aja deh yang bahas, nggak ada. Itu ada suratnya. Jadi pengertian yang itu bukan berarti presiden harus presiden sendiri secara pribadi datang. Presiden mengutus pembantunya. Tetapi isu pokoknya tentang wilayah itu memang agak ke atas mesti. Apakah kita menganut trias politika yang soft atau yang lembut, ya, atau yang kerasnya, kan kayak begitu. Kayak di atas itu. Saya membaca, ada orang bilang Indonesia tidak menganut trias politika. Kalau kamu lihat strukturnya di Undang-Undang Dasar, itu menganut. Karena legislasi di depan duluan. MPR. Lalu ada pemerintah. Ada DPR, lalu ada judicial. Ada selingan-selingan setelah itu. Tetapi intinya itu. Jadi kalau semuanya ngelihatnya dari situ menganut, tapi kalau semuanya dibilang pemisahan kekuasaan secara saklek ya, di dunia hampir nggak ada. Selalu ada tempat yang soft di antara dua. Makanya kita dipisah tetapi berhubungan satu sama lain. Nah, itu yang disebut check and balance. Yang lain silakan. Ke depan nanti saya mau telusuri lagi. Kalian mesti sangat fokus. Nanti saya cek satu persatu tulisannya yang meleset. Ini kalau mau ditambah lagi satu orang, waktunya kurang. Jadi lebih baik tanya jawab aja. Siapa lagi yang mau bertanya? Pak, ini Ya. tanya lagi, Pak. Ya. Kalau di sini kan Pak, kemarin tuh teman-teman tuh sempat diskusikan tugas ini sebelumnya Pak. Memang di grup kami saling diskusi soal tugas yang Bapak punya ini. Cuman ada semacam mungkin kekeliruan di antara kami pemahaman apa itu wujud hukum. Jadi teman-teman malah menanyakan apa sih sebenarnya yang maksud dengan wujud hukum itu tadi. Sebenarnya itu aja Pak. Makanya mungkin ada yang keliru. Kalau saya sendiri, saya cuman saya lebih sepakat kalau di produk hukum tadi. Cuman ada teman-teman lain mengatakan hukum itu berarti pembagian soal sistem ketatanegaraan, DPR, soal kelembagaan. Mungkin itu, Pak. Ya. Tadi saya udah 2 kali memberi bahasan ya ke Elisa dan Mega. Begini. Yang dipakai adalah wujud. Kalimat yang saya pakai adalah wujud. Itu bisa pakai kalimat manifestasi. Apa istilah formalnya lagi? 1, institusionalisasi, institution, pelembagaan. Institutionalization of law, pelembagaan hukum.
Hukum itu ya sebagai wacana nggak ada yang tahu. Karena apa? Karena dia norma-norma. Kapan kamu tahu bahwa dia hukum? Kalau ada lembaganya. Misalnya jadi kitab. Kitabnya kamu tahu ini kitab hukum. Jadi hukuman. Orang melakukan terus dihukum. Ini dia. Ya, yang tadi saya pakai wujud. Oke. Satu istilah lain, institusional. Istilah lain lagi, embodiment. Embodiment. Body. Dibodikan. Ada kawan saya yang dari Belanda, dari Utrecht, dia pakai pembadanan. Saya sampai sempat nanya, itu Prof. Dr. ahli sekali, nanti kapan-kapan saya undang dia, ya di ini kita. Apa sih yang Anda maksud dengan pembadanan? Embodiment. Jadi itu mirip dengan institusionalisasi, pelembagaan, dilembagakan. Diwujudkan. Nah, saya menggunakan istilah wujud. Joshua. Wujudnya apa? Waktu kamu ngomong hukum itu wujudnya apa? Wujudnya aturan. Wujudnya perintah. Wujudnya hukuman. Itu yang dimaksud. Karena kalau tidak ada wujudnya, kamu tidak mengenali wujudnya, kamu nggak tahu barangnya. Yang kita bisa kenal itu wujudnya yang dengan indera. Ya, dengan panca indera kita. Yang kita dengar, kita lihat, kita rasakan, ya. Kalau pikiran-pikiran hukum di dalam kepala kita, siapa yang tahu? Kita mikir apa? Ini, kecuali dia diwujudkan, dimanifestasikan, dilembagakan. Waktu kita bicara dilembagakan, itulah beberapa kawanmu keliru. Paparannya tentang lembaga. Itu padahal pelembagaan hukum. Hukumnya jangan lupa. Kita nggak cerita tentang lembaga pembuat hukumnya. Kita cerita tentang hukumnya. Hukum dalam bentuk putusan hakim. Vonis kan? Lalu kita membahas putusan hakim. Itu kan beda dengan hukum sebagai putusan hakim. Lalu kita membahas hakimnya. Kan lain nih hakimnya namanya ini, lahir di sini. Agamanya ini, pendidikannya ini, ya kan dia suka ini, nggak suka. Kita nggak bicara, kita bicara putusannya. Eksaminasi putusan hakim, itu putusannya yang dibahas, bukan hakimnya. Nah, kamu diminta membahas apa sih produk legislasi yang kamu bahas? Produsennya, pabriknya. Bukan produknya yang lagi dikejar. Ya, nanti giliran nanti saya sampaikan. Ya, itu tuh ada sejarah ketatanegaraan, nanti kamu bisa lihat, oh ini dia. Nanti kita dapat. Ya, kalau sekarang udah mending ada pakemnya, karena apa? Sudah 2 kali dibikin undang-undang tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Alhamdulillah. Sebelumnya nggak ada. Jadi sudah ada establish ya, sudah establish pengetahuan. Joshua, kawanmu jelas nggak? Kita akan terus ya, yang saya akan amati dari kalian adalah perkembangannya dari orang nggak tahu, terus menjadi lebih tahu, itu dia proses belajar. Kalau Kiyosaki bilang yang rich dad, poor dad itu, keberhasilanmu tergantung dari berapa kali kamu gagal. Kalau udah sering gagal, itu keberhasilannya udah dekat. Karena dari kegagalan itulah kamu tahu, dari kekeliruan pemahaman itulah kamu tahu mana yang betul. Keliruan pertama kamu, yang tadi saya tunjukkan di Eliza dan Mega tadi, cerita tentang lembaganya. Padahal kita ingin cerita tentang produknya. Kamu menceritakan produsennya. Tadi Egy sudah bantu menjawab. Dari produknya tidak ada beda sebelum sebelum ada DPD dengan setelah ada DPD. Ya, walaupun ada minor di TAP MPR, nanti kita bahas itu. Sudah mulai paham? Ya, nanti terus diperbaiki. Nanti kita kasih waktu agak panjang karena nanti kan Pak Amir di satuan acara program kita kan di pengampu ini kan sharing nih. Nah, saya lihat ada berapa item pembicaraan beliau itu masuknya di pewujudan kewenangan legislasi ini yang didalami.
Dalam konteks sistem hukum, kita akan menelusurinya mulai dari dia diterbitkan, di tengah-tengah dia dijalankan, sampai di ujung dia disengketakan. Nah, lalu itu kan sangat negara ya, makanya saya bilang trias politika. Lalu kita mencoba memahami juga yang di luar negara, yang hukum adat itu. Belakangan, karena itu nanti lebih banyak sosialnya daripada hukumnya. Nanti itu kita pendekatannya lebih socio-legal namanya. Nanti kalau kamu mau nerusin ke Van Vollenhoven Institute di Leiden, itu yang keempat itu yang mesti kamu itu mastering. Ya, kalau kamu mau lebih kuat di sosialnya, di social approach-nya, ya Leiden yang ngajarin itu. Kamu kuatkan di situ. Jadi kamu bicara tentang negara, tapi dari perilakunya. Oke? Udah tinggal 2 menit. Saya lagi memberi alokasi slot, menawarkan Pak Amir masuk lagi minggu depan untuk pembahasan yang legislasi, karena beliau ke sini. Nanti saya kasih rangkuman. Nanti kalian teruskan lagi ya paparannya, sambil nanti saya kasih kesempatan perbaikan lagi. Karena yang mau dikejar nanti perbaikannya dari pertama, kedua, ketiga, itu yang mau dikejar. Tambah lama tambah paham, kan dari situ dilihatnya. Kan proses belajar situ. Bukan tiba-tiba bagus kan kayak begitu ya. Enggak. Ya. Terap dari yang kamu ketahui lalu kekeliruannya, jadi Eliza, Mega nanti diperbaiki ya ke depan sana. Oke? Cukup? Sudah 14.10. Terima kasih semuanya. Kita ketemu minggu depan. Sebelum minggu depan nanti saya kasih info atau instruksi lanjutan sambil koordinasi dengan Pak Amir dan Bu Indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.